Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu ya agar kuliah hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini pertemuan kelima di mata kuliah ekonomi bangunan. Ya, kita masuk ke materi baru ya, yaitu indeks biaya. Ya, indeks biaya. Nah, rekonstruksi ini sangat erat hubungannya dengan perkiraan ataupun dengan estimasi biaya. Nah, dalam hal ini sebagai penyedia jasa ataupun konsultan ya, kita harus membuat perkiraan biaya di awal ya. Pendahuluan di tahap pendahuluan kita sudah bisa memperkirakan biaya untuk suatu rekonstruksi. Namun karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seorang QS ataupun seorang estimator dalam membuat anggaran biaya, maka ada beberapa metode yang dapat mempermudah ataupun cara praktis ya untuk menentukan atau menaksir suatu biaya dengan cara menggunakan indeks harga. Ya, baik itu indeks harga material ataupun indeks harga upah tenaga kerja ataupun untuk indeks peralatan nanti yang dibutuhkan ketika proyek akan dilaksanakan. Nah, banyak caranya ya. Ada caranya dengan menghitung atau mengumpulkan indeks harga dari beberapa daerah, atau bahkan dengan cara survei ataupun dengan cara nanti menggunakan analisa parameter atau analisa parametrik. Nah, indeks biaya ini ada tiga ya. Ada tiga komponen ya. Menurut statistik direktorat, ada yang pertama yaitu input price index, yang kedua output price index, dan yang ketiga adalah sellers price index. Nah, ketiganya ini akan kita bahas satu-satu. Oke. Nah, di slide ini ya dapat kita lihat ada pengelompokan harga, indeks harga berdasarkan elemen-elemen yang ada pada berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di proyek konstruksi. Nah, di elemen pertama ya untuk yang input index ya atau input price index ada elemen paid by contractor. Nah, elemen paid by contractor ini apa saja yang terlibat di dalamnya atau include di dalamnya, yaitu ada biaya material, kemudian ada biaya labor atau tenaga kerja, kemudian ada biaya plant and equipment ya, peralatan ataupun alat berat nanti. Kemudian ada transport ya, kemudian ada energi dan other cost dan biaya lainnya. Energi di sini mungkin maksudnya bisa dikatakan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar untuk alat berat. Nanti kita gunakan, kalau menggunakan alat berat kita butuh bahan bakarnya. Kemudian energi ini juga bisa diartikan sebagai kalau BBM ya BBM sama ya dengan bahan bakar ya BBM. Kemudian di kelompok kedua ya ada elemen paid by client. Nah, elemen paid by client ini komponennya adalah hampir sama dengan yang elemen paid by contractor,
tapi dia di dalamnya itu include keuntungan, ya, keuntungan atau profit margin. Nah, di kelompok yang ketiga ada elemen paid by final owner, itu hampir sama, ya, sama dengan yang dua kelompok sebelumnya, tapi dia juga bedanya dia juga di dalamnya itu include biaya overhead dan keuntungan bagi kontraktor. Nah, ketiganya ini saling berhubungan, ya, saling melengkapi dan juga harus saling dikendalikan. Nah, entah itu nanti biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor ataupun oleh klien atau oleh ownernya sendiri, ya, itu harus diperhatikan input dari ataupun indeks harga yang akan diperhitungkan dalam menentukan estimasi biaya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada pengertian biaya, ya. Biaya itu merupakan sejumlah harga yang harus dikeluarkan. Nah, biaya yang terlibat pada input price index adalah biaya yang terjadi pada proses pembangunan. Jadi untuk yang di kelompok pertama ini, ya, input price index itu adalah biaya yang terjadi pada saat proses pembangunan. Sedangkan biaya pada output price index adalah biaya yang dikeluarkan owner kepada kontraktor, ya, biaya yang dikeluarkan oleh owner atau si pemilik kepada pelaksana atau kontraktor. Nah, biaya yang terlibat pada seller price index ini adalah biaya antara penjual dengan pembeli bangunan atau yang akan menggunakan bangunan yang telah dipersiapkan oleh kontraktor. Jadi ada 3 komponen tadi, ya, ada input price index, kemudian output price index, dan seller price index. Oke, berikutnya adalah keuntungan kita menggunakan indeks harga ini atau indeks biaya ini adalah kita bisa membandingkan biaya atau harga antara satu kota dengan kota lain dan juga bisa mengukur perubahannya di mana yang menjadikan kita acuan, ya. Misalnya kita mengacu kepada kota Jakarta, harga material di kota Jakarta tahun 2020 misalnya acuannya. Nah, kita akan membandingkan nanti dengan harga material di Kota Padang di tahun 2020. Nah, kira-kira berapa perbandingannya, berapa perbedaan persentasenya. Nah, kita bisa menggunakan indeks harga yang ada di kota acuan tadi, yaitu Kota Jakarta. Jadi kita bisa kirakan kira-kira harga di Kota Padang berapa. Nah, itulah guna dari indeks biaya atau cost index. Kemudian menurut Eurostat, ya, fungsi dari cost index ini adalah kita bisa mengetahui indeks material dan indeks upah. Nah, jadi untuk indeks biaya itu dibatasi, ya, ada 2, yaitu indeks biaya upah dan indeks biaya material. Nah, indeks biaya konstruksi ini yang perlu diperhatikan itu adalah indeks dari total biaya bangunannya. Kemudian indeks biaya konstruksi ini terbentuk dari bobot di kota dasar dan indeks material serta upah di kota dasar. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membandingkan indeks suatu daerah atau suatu kota, yang pertama itu adalah indeks biayanya, bobotnya,
Kemudian total biaya bangunannya. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu bobot dari kota dasarnya, kemudian total biaya bangunan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika ingin melakukan perbandingan indeks biaya suatu kota dengan kota lain. Nah, indeks biaya konstruksi ini terbentuk dari bobot di kota dasar dan indeks material serta upah. Nah, indeks material dan upah antar daerah didapatkan dengan menggunakan formula dari last payers, ya, yaitu formula untuk menghitung perbandingan biaya antar daerah dengan satu daerah yang lain. Jadi kalau kita nanti akan membandingkan indeks biaya suatu daerah dengan daerah lain, kita bisa menggunakan formula dari last payers ini. Nah, dari masing-masing indeks material dan upah yang terbentuk tersebut, kita bisa membentuk atau mengetahui indeks biaya konstruksi. Jadi, setelah kita dapat indeks material, kemudian indeks upahnya, kita bisa mengetahui indeks biaya konstruksi untuk suatu proyek. Nah, indeks ini berlaku dengan asumsi jika teknik pelaksanaan dan struktur organisasinya tidak berubah, kemudian produktivitas pekerjanya dianggap sama antar daerah, kemudian tidak ada perubahan material ataupun alat yang digunakan. Jadi indeks ini bisa digunakan, ya, perhitungan indeks ini atau estimasi biaya dengan cara menggunakan indeks harga ini bisa digunakan jika kita mengasumsikan bahwasanya teknik pelaksanaannya dan organisasinya tidak berubah, kemudian produktivitas pekerjanya dianggap sama, dan tidak ada perubahan material yang dipakai ataupun alat yang dipakai untuk proyek tersebut. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika ingin memperkirakan biaya dengan cara metode indeks harga atau cost index. Contohnya, ya, contoh kasus di sini kita ambil sebuah kasus di mana dengan adanya kasus ini kita nanti akan memakai peraturan-peraturan daerah ataupun peraturan-peraturan menteri, ya, yang berlaku dalam proyek konstruksi. Contohnya di sini kita memakai keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Daerah nomor 403 KPTS/M tahun 2002, kemudian Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 25 tahun 2011. Nah, di dalam kasus ini kita nanti akan menentukan kebutuhan material dan menentukan kebutuhan upah para pekerja. Di sini nanti kita akan menganalogikan ada 35 jenis material dan 6 jenis upah harian yang biasa dipakai untuk rumah sejahtera murah, ya, sejahtera murah atau rumah sederhana. Ya, kalau dulu namanya rumah sederhana, kalau sekarang namanya rumah sejahtera murah, ya. Oke, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus kelompokkan dulu material apa saja yang digunakan untuk pembangunan rumah sejahtera murah itu. Misalnya material untuk kayu, ya, kita kelompokkan ada kayu kaso meranti 57 ukurannya. Kemudian ada papan meranti ukuran 220. Kemudian ada kayu balok 612. Kemudian ada kayu 510, ya, dan sebagainya. Kemudian kita juga kelompokkan peralatan, ya, seperti paku, apa saja ukuran paku yang dipakai, kemudian batu kalinya, ya, kemudian semen yang dipakai, besi betonnya, dan material-material lain yang biasa digunakan untuk membangun rumah murah sejahtera. Kemudian untuk upah kita juga kelompokkan, ya, apakah dia nanti upahnya harian untuk upahnya pekerja,
ataupun upahnya tukang, kepala tukang, ataupun mandor. Jadi kita juga harus kelompokkan berdasarkan pembagian ataupun penerimaan upahnya, apakah nanti dia harian, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengumpulan data berupa harga material dan upah pada masing-masing daerah dengan menggunakan data dari jurnal, ya, jurnal harga satuan bangunan konstruksi tahun 2015. Ini bisa di-download di internet. Ya. Bangunan ini bisa kita ambil datanya untuk harga material dan upah pada masing-masing daerah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan penentuan kebutuhan bahan upah dengan mengolah data yang sesuai dengan SNI, ya, atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian setelah itu baru kita hitung nilai total bangunannya. Dan yang keempat barulah kita hitung pembobotan, ya. Pembobotan ini didapat dari nilai total bangunan yang dihasilkan, kemudian kita cari bobotnya berdasarkan kota dasar. Tadi kita ambil contoh kota dasarnya adalah kota Jakarta. Nah, karena kenapa di kota Jakarta diambil sebagai kota dasar? Karena kota Jakarta merupakan ibu kota dan banyak pelaku konstruksi di kota tersebut. Nah, selanjutnya untuk menghitung bobot, ya, kita ada rumus yang akan dipakai. Karena tadi kita memakai kota dasarnya adalah kota Jakarta, maka rumus untuk pembobotan material yang dipakai itu adalah dengan rumus WMT, ya, sama dengan V dikali UMJ per TJ dikali 100%. WMT di sini adalah bobot biaya material terhadap biaya total bangunan. Nah, V di sini adalah volume, ya, volume materialnya. Kemudian UMJ itu adalah harga material per unit dan TJ adalah total biaya bangunan. Oke, itu rumus untuk perhitungan pembobotan material di kota dasar ataupun di Jakarta. Tadi ya kita ambil kota dasarnya sebagai kota Jakarta. Kemudian dengan cara yang sama kita juga dapat menghitung bobot biaya masing-masing upah. Ya, kalau tadi material, sekarang kita mencari bobot upah terhadap biaya total di kota dasar. Nah, rumusnya adalah WLT sama dengan V dikali ULJ per TJ dikali 100%. WLT di sini adalah bobot biaya upah terhadap biaya total bangunan. V adalah volume dari pekerjaannya, volume pekerjaan. Kemudian ULJ adalah upah per unit. Kemudian TJ adalah total biaya bangunan. Jadi kalau dia untuk upah, kita memakai WLT. Sedangkan untuk material, kita memakai WMT. WMT di sini maksudnya adalah bobot material, MT material ya. Kalau WLT adalah bobot dari labor, ya, pekerja. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di WA group disampaikan, ya, nanti kita akan bantu jawab bersama-sama dan kita diskusikan bersama-sama mengenai pertanyaan yang diajukan. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Untuk membentuk atau menghitung MCI-nya atau Material Cost Index, kalau tadi baru untuk mencari bobot ya slide sebelumnya. Nah, sekarang kita Material Cost Index-nya atau MCI dan Labor Cost Index-nya atau LCI. Nah, untuk menghitung MCI dan LCI ini, kita memerlukan perhitungan bobot dari masing-masing material terhadap biaya total material di kota dasar dan bobot masing-masing upah terhadap biaya total di kota dasar. Nah, rumusnya adalah WMM
Ya, WMM itu adalah bobot biaya material terhadap biaya total material, ya. WMM sama dengan V dikali UMJ, kemudian dibagi dengan TMJ dikali 100%. V adalah volume, kemudian UMJ adalah harga material per unit, dan TMJ adalah total biaya material. Dan untuk upahnya, kita menggunakan rumus WLL, ya. V dikali ULJ dibagi TLJ dikali 100%. WLL di sini adalah bobot biaya upah terhadap biaya total upah. Oke, kalau yang tadi bobot biaya material terhadap biaya total material yang WMM, sedangkan yang WLL adalah upah bobot biaya upah terhadap biaya total upah. Nah, V adalah volume, ULJ adalah harga atau upah per unitnya, kemudian TLJ adalah total biaya upah. Jadi sudah ada 4 rumus ya untuk menghitung bobot tadi ya, bobot material, kemudian bobot upah ya, WMT dan WLT, kemudian untuk menghitung bobot biaya material terhadap biaya total adalah WMM dan WLL. Ya, sudah ada 4 rumus yang kita bahas. Nah, berikutnya kita masuk ke indeks biaya. Nah, harga material dan upah bisa digunakan untuk membentuk indeks biaya material dan upah dengan cara tadi menggunakan formula last price. Ya, last price ini kita menggunakan rumus yaitu IMA sama dengan UMA dibagi UMJ dikali 100. Nah, IMA ini adalah indeks biaya material per unit. Sedangkan UMA adalah harga material per unit dan UMJ adalah harga material per unit di kota dasar. Ingat, kota dasarnya tadi adalah Jakarta. Mungkin Anda semua masih bingung ya. Ini rumusnya untuk apa? Kenapa seperti ini ya? Nanti kita akan permudah memahaminya dengan soal ya, contoh soal. Oke, sekarang disimak saja dulu PowerPoint-nya. Nah, tadi itu saya menjelaskan untuk menghitung indeks biaya material di kota A. Ya, ada IMA atau IMA, yaitu UMA dibagi UMJ dikali 100. Sedangkan untuk membentuk ya indeks biaya upah, kalau tadi material, sedangkan untuk upahnya rumusnya hampir sama, yaitu ILA sama dengan ULA dibagi ULJ dikali 100 ya. ILA itu adalah indeks biaya upah per unit, kemudian ULA adalah upah per unit, dan ULJ adalah upah per unit di kota dasar. Jadi sudah ada 6 ya rumusnya. Berikutnya, nah baru kita masuk ke CCI atau Construction Cost Index. Nah, CCI ini rumusnya adalah sigma dari WMT dikali IM ditambah dengan sigma WLT dikali IL. Nah, kalau IM ini artinya adalah indeks biaya material dan IL adalah indeks biaya upah. WMT tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya adalah bobot biaya dari masing-masing material terhadap biaya total di kota dasar, sedangkan WLT adalah bobot biaya masing-masing upah terhadap biaya total di kota dasar. Ya, jadi untuk menghitung CCI-nya kita menggunakan sigma. Sigma di sini maksudnya adalah jumlah ya, jumlah dari keseluruhan ya WMT dan WLT-nya. Kemudian untuk mencari MCI ya atau Material Cost Index itu kita bisa menggunakan rumus MCI sama dengan sigma dari WMM dikali IM, dan untuk LCI-nya atau tenaga kerjanya itu adalah sigma WLL dikali IL.
Oke, ini adalah rumus yang ke-7 ya. Nah, sampai di sini materinya ya cukup dipahami rumusnya. Kemudian yang penting diingat itu adalah kata kuncinya saja untuk menghafal rumusnya, untuk menghitung bobot material tadi ya, misalnya itu WMT. Kalau untuk upah misalnya WLT ya. Jadi yang diingat itu saja kata kuncinya. Kalau dia M berarti material, kalau L dia berarti upah tenaga kerja atau labor ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi ini. Untuk lebih pahamnya mungkin nanti kita langsung aplikasikan ke studi kasus ya. Jadi nanti saya akan memberikan contoh jurnal ataupun artikel yang di dalamnya itu memuat materi mengenai indeks biaya. Nah, di sana nanti Anda pelajari ya, di setiap daerah itu akan berbeda-beda harganya, dan kita bisa menaksir atau mengestimasi harga di kota A berapa dengan menggunakan indeks di kota dasar. Misalnya kita tadi memakai indeks kota dasarnya itu adalah Jakarta. Nah, nanti kita aplikasikan ya, saya bagikan nanti artikel jurnalnya, silahkan Anda pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan, disampaikan di WA Group ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.